Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketulusan cinta dan segala puji bagi Allah, puncak dari segala kerinduan yang membasahi dan menenggelamkan segenap jiwa dan raga dalam lautan penuh kasihnya. Ialah pencipta yang jauh namun tak berjarak, dekat pun namun tak tersentuh. Ia ada sebelum kata ada itu ada, dan ia akan tetap ada walaupun kata ada itu ditiadakan. Dan tak lupa pula kita kirimkan sekuntung mawar merah yang harumnya berupa salam dan selawat kepada panutan kita, junjungan kita, tak lain ialah Kanjeng Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Baiklah, saya Multasam M dari perwakilan kelompok 1 akan membahas tentang fenomena dalam agama Islam. Nah, di pertama yaitu ritus inisiasi. Nah, inisiasi biasanya mengacu pada ritual yang merayakan dan meresmikan penerimaan individu ke dalam kedewasaan atau kematangan religius. Adapun Mircea Eliade membedakan ritus penerimaan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, upacara-upacara kolektif yang menyebabkan transisi dari masa kanak-kanak atau masa remaja ke masa dewasa. Nah, yang kedua itu upacara-upacara yang menandai masuknya seseorang dalam suatu persaudaraan atau jemaah. Dan yang terakhir, ritus-ritus yang dilakukan pada saat menerima suatu panggilan mistik. Menurut Eliade, tipe ketiga ini merupakan panggilan mistik karena selalu ada suatu unsur ekstasis di dalamnya. Nah, dalam agama Islam inisiasi itu seperti khitan. Nah, secara etimologis khitan ialah bentuk fi'il madi dari khatana yang memiliki makna memotong. Sedangkan secara terminologi, menurut ulama fikih mazhab Syafi'i ialah memotong khulfah, kulit yang membungkus bagian ujung zakar sehingga menjadi terbuka, khususnya bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan ialah memotong bagian bawah kulit yang disebut nawat yang berada di bagian atas farj atau kemaluan perempuan. Selain sebagai sarana sahnya salat, khitan dikatakannya juga bertujuan untuk menghilangkan najis dan mengislamkan seseorang hamba secara khafah. Seorang anak yang melaksanakan khitan, maka setelah itu ibadah sholatnya menjadi sah dan najis yang terdapat di kemaluannya segera hilang karena khulub atau ujung kemaluannya telah dipotong. Orang-orang Islam biasanya itu mengadakan arak-arakan sebelum upacara penyunatan, dan anak laki-laki akan disunat ditutupi sebagian mukanya. Dikatakan bagian dari syariat Nabi Ibrahim karena merupakan representasi dari jiwa pengorbanan dan sekaligus kebersihan atau kefitrahan manusia. Sebagaimana keterangan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, kedua mencukur rambut kemaluan, ketiga mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan terakhir itu memotong kumis. Adapun contoh foto bagaimana anak-anak diarak dan proses penyunatan. Poin kedua yaitu konsep ketuhanan. Kepercayaan pada yang adik kodrati, dengan siapa manusia berhubungan dalam pengalaman religiusnya, merupakan gambaran khas semua agama dan dianggap sebagai yang umum dan merata atau ada dalam setiap agama. Kendati demikian, bahwa kepercayaan pada Tuhan ada dalam banyak manifestasi yang berbeda dan hampir semua agama. Nah, dalam agama Islam itu dia itu menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga disebut sebagai monoteisme. Nah, monoteisme itu berasal dari kata Yunani yang monos yang berarti tunggal dan theos yang berarti Tuhan. Jadi bahwa monoteisme itu adalah kepercayaan bahwa Tuhan hanya satu dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Monoteisme juga ini dapat dikatakan bahwa
kita menyembah satu Tuhan yang dipercayai dan disembah sebagai yang maha tinggi. Nah, secara implisit atau eksplisit, hal itu mengesampingkan yang maha tinggi lainnya. Dalam agama Islam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau lebih dikenal dengan istilah tauhid menjadi fondasi mutlak. Dengan bertauhid, seseorang muslim tidak saja dituntut untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala secara lisan, tetapi juga membuktikan keimanannya lewat amal perbuatan. Dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, sudah barang tertentu ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh setiap muslim, yaitu menyembahnya. Dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, menyembah Allah itu harus dilakukan dalam wujud kepatuhan, ketundukan, dan kecintaan kita kepadanya. Bahwa dalam konsep tauhid ini kita bukan hanya secara lisan bahwa kita membuktikan bahwa kita itu mempercayai Tuhan, tapi kita juga melakukan perbuatan seperti menjalankan perintah-perintahnya seperti ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan ketiga itu konsep keselamatan. Nah, keselamatan dalam agama Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jalan umum keselamatan bagi seorang muslim adalah mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan teladan Rasulullah serta menaati hukum. Nah, Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber ajaran Islam yang diantara makna paling generiknya adalah keselamatan atau bisa disebut salam. Makna lainnya adalah ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan, sebab di dalamnya ada petunjuk yang jika ditunduk patuhi akan mengantarkan kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang ingin mendapatkan keselamatan maka harus mengikutinya. Sebaliknya, orang yang tidak mengikutinya alias mengingkari atau membangkang maka akan mengalami kerugian dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW harus diikuti karena keduanya adalah paduan kepada kebenaran. Allah menurunkan Al-Quran karena manusia tidak mengetahui apapun tentang kebenaran. Dengan Al-Quran, Nabi Muhammad yang ummi, yang karena itu tidak mengetahui apapun tentang ketetapan dan juga imam menjadi mengetahuinya. Nah, dalam agama Islam bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sebuah petunjuk keselamatan karena dalam isi Al-Quran dan hadis itu semuanya merujuk tentang hukum-hukum yang harus ditaati untuk kita mencapai keselamatan. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan tentang fenomenologi atau fenomena yang ada di agama Islam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, aku bodoh maka aku belajar, dan semakin aku belajar semakin pula aku menemukan kebodohanku. Minallahi musta'an wal tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.